waktu ilmu, amin. Kemudian juga salam-salam kepada Nabi SAW, tawassul, tabarukan saudara kita, guru kita, sahabat kita, Ustaz Abi Hasan. Hari ini genap usia beliau setengah abad, 50 tahun. Saya bilang nominal angka boleh nambah tapi semangat nggak boleh turun, karena kata orang umur itu hanya sebuah angka lah ya. Banyak yang muda tapi jadi tua, banyak yang tua tapi tidak muda. Jadi umur beliau sekarang menginjak di 50 atau di angka 50. Semoga ke depan pencapaiannya semakin besar, cita-cita mimpi semua bisa dicapai, dan jangan sampai dengan pertambahannya usia kemudian semangatnya dikendor. Mudah-mudahan bertambah usia tapi semangatnya juga semakin membumbung ke angkasa, tercapai segala hajat, dijadikan keluarga yang bahagia, di akhiratnya alhamdulillah bahagia, selamat dan rabbal alamin. Kita hadiahkan kepada beliau, kemudian kita hadiahkan kepada beliau juga. Semoga senantiasa Allah jaga, dilindungi dan dipelihara dan diberi segala sesuatu yang terbaik dalam hidupnya, amin. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman berapa? Halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana ba'ala tijari abila angkal far'un. Ini cabang pembahasan dari bahasan yang sebelumnya. Cabang pembahasan dari bahasan yang sebelumnya. Lau, andaikan akrohas sultanu, penguasa, pemimpin marah atau murka, ahla qaryatin, kepada satu penduduk kampung, kepada semua penduduk kampung maksudnya, ayyantaqilu minha, dan mereka mesti pindah dari kampung tersebut. Kita tinggal di kampung ini, tiba-tiba penguasanya marah dan kita mesti pindah dari tempat ini, diusir lah gitu ya, diusir kita, satu kampungnya diusir. Kemudian wayubnu fi mawdi'in akhar. Kemudian wayubnu fi mawdi'in akhar. Ahli kampung ini pun pindah di sebuah tempat, lalu mereka membangun sebuah perkampungan tempat lain, anggap di sebelah lah, ya kan? Artinya pindah dari kampung yang biasa. Fasakanu fihi, kemudian di kampung yang baru ini mereka tinggal semua udah. Tapi waqasduhum, dalam hati mereka al-aud, balik dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, ya kan? Idza farrajallahu anhu, kalau suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan, Allah izinkan sultannya mati atau sultannya murkanya berubah jadi cinta, akhirnya diizinkan kembali untuk tinggal di kampung yang pertama. Konsekuensinya gimana? La talzimuhumul jum'atu bal la tasih. Maka di kampung baru itu mereka nggak wajib menegakkan sholat Jumat. Bahkan kalau mereka menegakkan sholat Jumat maka tidak sah. Kenapa? Karena itu pengungsian sementara, itu kemah sementara. Jadi jatuhnya mereka orang musafir. Jadi mereka tidak boleh menegakkan Jumat atas nama orang-orang yang tinggal di kampung itu. Dan bahkan kalau mereka melaksanakan sholat Jumat maka tidak sah Jumatnya. Kenapa? Ya kan? Minhum bi'adamil istitan, karena mereka itu bukanlah orang-orang yang mustautilun, tapi mereka adalah orang-orang yang hanya tinggal sementara di tempat itu. Itu konsekuensinya. Jadi kampung sementara atau negeri sementara, atau anggaplah ada sebuah tempat pengungsian seperti orang-orang Palestina yang mereka terusir dari kampungnya kemudian tinggal di sebuah tempat pengungsian atau evakuasi gitu ya, evakuasi, maka orang-orang itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Bahkan kalau mereka sholat Jumat maka tidak dihukumkan sah, karena persyaratannya kurang. Apa? Tidak istiqomah, mereka tidak mustaqim ya. Itu faraunnya atau cabang hukum dari yang sebelumnya. Warabi'uha, kemudian syarat yang keempat itu adalah warabi'uha, adapun syurutu sihhatil jum'ah,
wuku'ah fi waktu zuhrin, maka sholat Jumat itu mesti dilakukan di waktu zuhur. Berarti nggak bisa di waktu duha, ya kan? Makanya yang ngatur biasanya adalah ahli waktu ataupun falak, ya kan? Ataupun ahli fikih lah. Itu biasanya dimulai kapan sehingga tercapai sholat di awal waktu gitu ya. Jadi waktu zuhur mulainya. Bisa nggak dipercepat? Kalau kita mau berangkat ke Mekah nggak bisa. Itu udah hukum harga mati. Harga mati nggak bisa ditawar. Warabi'ah wuku'aha fi waqti dhuhrin falau dhaqal waqtu anha wa an khutbataiha aw syakka fi dhalika sallu dhuhra. Konsekuensinya kalau waktunya dhaqqa, sempit, yang andai kalau ditegakkan maka nanti sholatnya tidak di awal waktu, Ustaz, ya kan? Tidak akan molor ke depan, atau apalagi kalau keluar waktu maksudnya. Wa an khutbataiha, sholatnya nggak keburu, apalagi dengan dua khutbahnya, ya kan? Aw syakka fi dhalik, atau sebenarnya belum pasti tentang dokonya, tentang sempitnya waktu, tapi terjadi syak 50-50%. Karena kalau waham itu, ya kan, tidaknya lebih gede daripada ianya. Tapi kalau syak itu adalah 50-50. Atau syak fi dzalika, ya kan, tentang waktu itu, sallu dhuhra, maka mereka mesti memutuskan kita sholat zuhur. Nah, ya kan? Walau kharijal waqt yakinan aw dhannan wa hum fiha walau kubainas salam wa in kana dhalika bi ikhbari adlin al awjah wajib adh-dhuhru bina'an ala ma madha. Walau kharijal waqt yakinan aw dhannan, kalau mereka yakin bahwa waktu akan habis, ya kan, atau dhon, tinggal selangkah menuju yakin, wa hum fiha, tapi keyakinan itu muncul ketika mereka sudah dalam proses Jumat, sedang khutbah atau sedang sholat, ya kan? Wa hum fiha, di tengahnya itu bahasanya adalah wa hum fi sholah, maksudnya mereka dalam sholat. Baru kemudian wa hum fiha ini al jumlatu hal min fa'il, ini kharaja waqtuha wal halu annahum fi athna'is sholah. Disyarahnya kan, mereka sedang sholat nih, sedang melaksanakan ibadah sholat, lalu muncullah syak, lalu muncullah yakin ataupun dhon dalam hati, ini sholat kita bakal keluar waktu nih, walau kubainas salam, meskipun sesaat sebelum salam munculnya yakin ataupun dhon tersebut, ya kan? Sebelum salam hanya hitungan detik lah, umpamanya contoh, timbul rasa dalam hati, tapi rasa itu sampai karab dhon, apalagi yakin maksudnya. Wa in kana dzalika bi ikhbari adl al aujah, meskipun itu tadi diawali atau dimulai pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu adalah karena khobarnya seorang yang adil, maka wajib adh-dhuhru bina'an ala ma madha. Berarti sholat mereka aturan Jumat tambah rakaatnya supaya menjadi sholat zuhur. Ya, jelas kan? Jadi hukumnya ada dua. Kalau ragu terjadi sebelum menegakkan sholat Jumat, putuskan sholat zuhur. Tapi kalau dhon atau yakin terjadi wahum fiha, yakni fi athna'is sholat, munculnya kita sedang sholat, kita selesai sholat udah habis waktu nih, gitu ya, ya kan? Ya sedang sholat Jumat, sedang sholat Jumat. Ini kan kalau sholat Jumat, ya kan? Sedang sholat Jumat, ini sedang sholat Jumat, timbul keyakinan. Padahal tadi yang mengatakan masih sempat, yang ngomong gitu itu adalah ya khabaru adil, ya kan? Khabaru adil. Maka walau kubainas salam, kalaupun rasa dhon dan yakin itu munculnya sesaat sebelum salam, maka putuskan untuk wajib adh-dhuhru bina'an ala ma madha. Mesti kita merubah niat dari Jumat, tambah rakaatnya, ya kan? Yaitu dengan melanjutkan apa yang sedang kita lakukan dari sholat Jumat. Oh, tapi nambah aja, bukan dari awal lagi, bukan, nggak boleh dari awal. Lanjut jadi. Lanjut maksudnya. Ini ya, untuk johor, nambah johor 2. Betul. Tapi niatkan aja. Ya, kan niatnya di awal tadi. Jadi Anda pun tidak merubah dia, tidak masalah, ya kan? Jadi tahiyat akhir di Jumat jadi tahiyat awal gitu. Betul. Gitu. Makanya coba kita baca di tengah. Kalau kita baca di syarahnya itu adalah wahum fiha al jumlatu hal min fa'il kharaja ay kharaja waqtuha wal hal annahum fi athna'is shalah walau kubainas salam walau kana khurujul waqti hasala kubainas salam ay at-taslimatul ula, ya kan? Itu salam pertama dong. Kalau salam kedua kan itu sunnah. Aw indaha wa in kana dzalika al khurud al ilmu bi wa qul bi ikhbari adalin wa ulhiqa bil adl al fasik, meskipun orang fasik pun yang ngomong tadi, idza waqa'a fil qalbi sidquhu, kalau antum yakin orang yang fasik
wajib adzuhur binan ala ma madha wajib ayyutammuha dhu'ra hala kaunihim banina ala ma fa'alu minha. Mereka mesti menyempurnakan zuhur atas salat yang telah mereka lakukan sebelumnya. Berarti disambung. Wala yu'idunaha, enggak boleh diulang min awal dari awal. Wa tamamuha dhuhran, maka sempurnanya adalah zuhur binaan muta'attam li annahuma salatan waqta wahidin fawajaba bina'u bina'u atwalihima ala aqsarihima ka salatil hadar ma'al musafir la yajuzul istinaf, enggak boleh diawali dari awal. Jadi mesti disambung. La yajuzul istinaf, enggak boleh ngulang maksudnya. Jadi mesti disambung. Yang tadinya adalah niatnya untuk 2 rakaat karena salat Jumat, maka mesti menambah atau maka mesti wajib adzuhur binaan ala ma madha. Itu ilatnya. Wafatatil jum'ah, dan salat Jumat itu udah lufut maksudnya, ya kan? Bi khilafi ma law syakka fi khurujihi. Tapi kalau syak tentang khurujnya, kan khurujnya dari awal nih maksudnya kan, belum dimulai. Di annal asla baqa'uhu, laksanakan saja karena kaidah mengatakan al aslu syai' baqa'uhu, ya kan? Jadi rasa syak itu tidak bisa mengkontaminasi untuk tetap dimulai ataupun dilaksanakan sholat Jumat karena terjadi di awal. Tapi kalau terjadinya di dalam sholat, ya kan, maka mesti diputuskan sholat Jumatnya tambah rakaat menjadi sholat zuhur, dan tidak boleh istinaf, tidak boleh membatalkan sholat itu kemudian kita awali usolli fardhu, itu nggak boleh. Yang wajib binaan ala ma madha, lanjutkan sholat yang sedang berlangsung. Jelas kayak? Ukuran Jumat sampai jam berapa tuh? Dari mulai Johor lah jam 12 ya. Apa sampai jam 1? Ya sebenarnya kalau waktunya mah sampai Asar. Iya sampai asar. Sama aja. Sama aja. Iya. Kita kerjain kan jam 3 iya. lah atau jam 2. Dimulai maksudnya khutbah itu kan Ustaz untuk ngejar supaya dapat awal waktu ya maksudnya ya. Jadi andai pun contoh kita mulai jam 2 nih, tapi khutbahnya bisa tegas, bisa cepat, bisa aja nggak masalah. Tapi kan dalam kondisi apa bisa begitu kan, gitu kan? Karena saya ngambil jam 1 Nah, waktu Covid. nah makanya kan bahasa tadi khurujul waqt bahasanya. Oh, dia ngalamin Covid ya? Dulu. Kita bisa. Sampai situ ibaratnya jelas ya? Jelas ya? Jelas itu. Ada pertanyaan lagi? Ustaz Zain? Kita sambung. Oke, lanjut ya. Kemudian wa min syurutiha, dan termasuk bagian daripada syarat sihatul jum'ah, wa huwa asyaratus sadis, dan ini adalah syarat yang ke-6 maksudnya. Ini syarat yang ke-6 ya. Apa itu? Alla yasbiquha bitaharrumin wa la yuqarinuha fi jum'atun bimahalliha. Tidaklah salat Jumat yang kita tegakkan itu didahului oleh takbir Jumat yang lain, atau tidak ada salat Jumat yang takbirnya muqaranah dengan takbir kita. Hukum menegakkan 2 Jumat di satu kampung, ya kan? Dalam mazhab kita Syafi'i tidak boleh, kecuali karena beberapa asbab. Contoh, terjadi muqatalah, yaitu keributan antara 2 kaum yang menjadi darurat, ya kan? Maka boleh menegakkan. Kemudian kedua, susahnya mengumpulkan manusia karena kampung tersebut sangatlah luas maksudnya, maka boleh menegakkan 2 Jumat. Yang ketiga, tidak muat kalau ditampung di satu tempat, maka boleh menegakkan dua Jumat di satu kampung maksudnya. Nah, kalau tanpa alasan itu, maka kemudian dalam kampung itu dengan legowo atau dengan gampang lah mereka membangun 2 Jumatan dalam satu kampung, maka siapa yang dahulu atau lebih dahulu bertakbiratul ihram, maka dia akan membatalkan Jumat di satu masjid yang lain. Kalau ini duluan, maka batal yang ini. Kalau ini duluan, maka batal yang ini. Kenapa? Karena menegakkan 2 Jumat di satu kampung nggak boleh. Jelas kan? Jelas kan? Jelas ya? Oke, saya pernah dengar dari seorang guru bahwa ketika di suatu kampung ada 2 Jumat, yang sah itu yang salam duluan. Benar? Takbir duluan. Untuk itu bahasanya. Ada yang pernah mengatakan yang salam duluan. Nah, ini yang mengatakan kita. Wa min syurutiha an la yasbiqu bi taharrumin wa la yuqarru fi jum'atun bi mahalliha. Ya. Illa, kecuali. Nah, ini nih kecualinya nih. In kafara ahluhu, penduduknya terlalu banyak,
wa asra ijtima'uhum, susah mengumpulkan mereka di makanin wahidin, di sebuah tempat, min ghairi nu'ukin mu'dhin fi'i, itu pun maksudnya di tempat yang tidak ada sesuatu yang menyakitkan kepada mereka, kaharrin wa bardin syadidaini, ya kan, seperti sangat panas, ya kan. Kalau sangat panas ya bolehlah. Kalaupun bisa mereka dikumpulkan, tapi bisa dikumpulkan di sebuah tempat namun bukan masjid, kan gitu Ustaz ibaratnya ya. Bisa sih dikumpulkan Ustaz, tapi nggak di masjid, karena kalau ditampung di masjid nggak muat. Cuma kalau dikumpulkan di selain masjid, anggap di tanah lapang, syadidul har wa syadidul bard, sangat dingin sangat panas Ustaz, ya kan. Maka fayajuzu hina idzin, ya kan, ta'adduduha lil hajah, maka boleh kalau dalam konteks begini menegakkan 2 Jumat karena hajat. Wal hajatu tanzilu manzilat ad-darurah dalam kaidah. Sementara kebutuhan itu menempati darurat. Wad daruratu tubihul mahdzurat, bahkan darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, jadi jelas ilatnya ya, bisa dikumpul tapi di sebuah tempat yang mu'dzin, ya kan, ada sesuatu yang menyakitkan, syadidul har au syadidul bard, ya kan, atau apalah pokoknya alasannya, yang pasti akan akan mu'dzin, akan menyakiti kepada para ahli Jumat ini maksudnya. Maka berarti boleh ta'addudul Jum'ah dalam sebuah kampung. Jelas ke ibarahnya? Kita baca ada di tengah latifatun. Latifatun. Ada baris 1, 2, 3, 4, 5 ke 6, ada walhasil ke. Walhasil. Dari Latifah. Bukan, dari atas. Ke atas. Oh, dari atas langsung. Penentuan hukum Ya walhasil. apabila di sebuah kampung itu terjadi 2 Jumat. Ini nih pertanyaannya Kiai Sulam, kita baca ya. Walhasilu, konklusi, kesimpulan, rangkuman hukum di garis bawah penting ya. Lihadhil mas'alah khamsatu ahwalin. Dalam masalah ini ada 5 kasus. Al-halatul ula, kasus yang pertama, ayyaqa ma'a, salat Jumat yang 2 itu sama-sama terjadi. Berarti di waktu yang sama persis. Di sana mulai salatnya anggap jam 12, contoh nih ya, 12:05 menit, yang di masjid ini juga sama. Terus kalau begitu masjid yang mana yang sah? Kan gitu kan? Ini solusinya. Kita lihat. Ayyaqa ma'a fayubtilan. Dua-duanya batal. Ya kan? Jelas nih. Fayajibu ayyajtami'u wa yu'iduha jum'atan inda tisai waqt. Maka mesti kumpulkan 2 masjid itu jika waktunya masih lapang, kemudian mulai lagi sholat Jumat. Itu solusinya. Kalau yaqa ma'a, jelas ya? Jelas nggak? Iya. Jelas, Ustaz Sulam jelas. Bilang dulu iya, karena antum yang punya dia. Nah, gitu dong kan. Di masjid ini jam 12:05 menit sholat. Masjid yang satu juga sama Ustaz. Berarti kan sholat 2 masjid dalam waktu yang sama. Maka dua-duanya batal sholatnya. Maksudnya satu wilayah nih. Satu kampung, ini bahasanya Iya, satu satu kampung, kampung, satu iya. kampung. Nah, ini kan judulnya kan menegakkan 2 Jumat dalam satu kampung maksudnya. Kalau dilakukan dalam waktu yang sama, ya kan, maka dua-duanya batal.
Solusinya secara fikih madhab Syafi'i mesti kumpulkan dua-duanya di satu tempat, mulai lagi istiqlaf sholat Jumat, dari khutbahnya mulai lagi mesti satu tempat kalau mau, kalau enggak berarti Jumatnya fatat waktu itu, berarti berdosa semualah, udah intinya gitu lah. Yang pertama. Al-halatu tsaniyah, kasus kedua, ayyaqa'a murattaban, berurutan. Di sini takbir, di sana belum, ya kan? Begitu kita takbir di sini, di sana baru takbir. Berarti kan giliran dong gitu ya, giliran ya. Jadi tidak yaqa'a ma'a gitu loh. Ini murattab, tertib. 1 2 maksudnya hitungannya kan 1 2. Ini nomor 1, nomor 2 itu sana 1, ini 2 gitu ya. Berarti solusinya gimana? Kalau begitu, ya kan? Maka fasabiqatu hiya shahihah. Yang dahulu bertakbir, ya kan? Maka berarti dia yang sah. Wallahi qatu batilah, yang nyusul batil. Yang nyusul batil. Fayajibu ala ahliha salat zuhur, maka yang nyusul mesti salat zuhur. Jelas? Ya. Al-halatu tsalitsah, kasus ketiga, ay yashukka fis sabaq wal ma'iyah, ragu siapa yang duluan, atau tadi bersama enggak, ragu juga tuh. Ada yang duluan apa ya, kok akan itu kan dulu aja dilakukan nih. Fayajibu alaihim ay yajtami'u wa yu'iduha jum'atan ila sa'il waqt. Maka solusinya sama dengan kasus yang pertama. Oh iya. Kumpulkan istinaf lagi sholat Jumat, ya kan, mulai lagi, ya kan, mulai lagi di andal asla ada buku Jumatin mujzi'ah fi aki kullu minhum, karena asal hukumnya Jumatnya belum cukup udah. Sama dengan kasus yang pertama. Itu kasus ketiga. Al-halatur rabi'ah, kasus yang keempat, ayyu alam as-sabaqu, kita tahu siapa yang duluan, walam tu'lam ainus sabiqah, tapi kita nggak tahu yang mana, Ustaz. Kita tahu, ya kan, ada yang duluan, tapi kita nggak tahu yang mana. Kita tahu di antara kita yang duluan, tapi kita nggak tahu kita apa mereka yang duluan, kan itu kan? Berarti kita nggak tahu nih. Karena kita tahu, tapi kita nggak tahu apakah kita yang duluan, apa mereka yang duluan. Nggak tahu siapa yang duluan nih, maksudnya gitu kan? Maka solusi hukumnya adalah fayajibu alaihim adh-dhuhr di annahu la sabila i'adatil jum'ah ma tayakkunu wuqu'i jum'atin sahiha fi nafsil amri. Lakin lamma kanat apa itu? Ta'ifah allati sa'at jum'atuha ghairu ma'lumah fa wujiba 'alaihim adh-dhuhr. Maka kalau begitu mesti kedua-duanya mengulangi salat zuhur. Ya kan? Kenapa? Ya kan? Karena tidak jelas siapa yang duluan. Itu kasus yang keempat. Kasus yang kelima, al-halatul khamisah, ayu alamus sabaq, diketahui siapa yang duluan. Wa tu'lam ainus sabiqah, bahkan kita tahu siapa itu yang duluan. Lakinna nasiyat, tapi lupa siapa ya. Ada gitu kan? Tapi lupa siapa ya, ya kan? Tadi tahu, ya kan? Tapi tiba-tiba lupa. Oh, ini lupa masal ini namanya. Lupa masal, lupa semua, lupa sekampung ini, ya kan? Saya juga lupa. Pokoknya lupa semua deh. Maka berarti penjelasan hukumnya adalah wahiyya kal halatir rabi'ah, hukumnya sama. Dua-duanya mesti melaksanakan sholat zuhur. Itu solusinya. Yang keempat kelima sih jarang tuh kasus. Yang persen terjadi 1 2 3 udah. Cuma pernah terjadi, ya kan? Makanya para ulama mengangkatnya dalam qadaya fil jum'ah, dalam kasus-kasus sholat Jumat maksudnya. Qadaya ta'addud fil jum'ah. Kasus-kasus berbilang-bilang pelaksanaan sholat Jumat. Latifatun, masih kita baca ini. Kita bawanya ya. Su'ila Syekh Ar-Ramli, ditanyakan Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala an rajulin, dari seorang laki-laki. Ada yang datang kepada beliau kemudian bertanya, apa kata si laki-laki ini? Imam Ramli kan bukan imam-imam tanggung nih, ya kan? Ini mujtahid semua nih. Antum ya Syafi'iyah, kalian ini madhab Syafi'i, khalaftumullah wa rasulah, menyalahi hukum Allah dan hukum Rasul. Lianna Allah Ta'ala farrada 5 salawatin wa antum tusalluna 6.
Allah mewajibkan 5 sholat tapi kalian sholatnya 6. Ya kan? Bi'adatikumul Jum'ah, karena kalian sering melakukan i'adah Jumat. Kan Jumat i'adah diulang kan? Salat zuhur setelah salat Jumat. Zuhran. Famadha yatarattab alaih? Kenapa begitu? Apa sebabnya? Fi dzalik, ya kan, fa'ajaba. Ini jawaban Imam Rabbani. Apa jawaban beliau? Bi anna hadzal rajul kadzib. Ya kan? Karena si laki-laki ini orang kadzib. Yang bertanya ini maksudnya fajir, jahat, ya kan, jahil lagi. Ya kan? Maka fa in ya'tuqida fi Syafi'iyah anna yujibu sitta salawatin bi asli syar'i. Kata siapa? Imam Rabbani. Jika mazhab Syafi'i meyakini bahwa ada salat selain 5, maka itu sama dengan menyalahi syarak, itu kafir. Ya dong. Wa ajra atau wa ujri alaihi ahkamu al-murtadin. Dan orang yang mengatakan ada 6 salat yang wajib dalam sehari semalam, maka hukumnya hukum murtad, ya dong. Karena tidak amantu billah wa bima qala Allah, ya kan? Berarti keluar dari akidah. Wa illa, atau kalau enggak minimal, ya kan? Ustahuqqu at-ta'zir al-la'iq bihalihi. Dia mesti ditakzir karena dia membantah hukum yang disepakati. Gitu kan? Maka mesti ditakzir hukuman dari pemerintah, mungkin dikurung, diasingkan, dipula, dipenjara, segala macam, gitu kan? Bihalihi ar-radhi' lahu, karena dia pembantah. Wa li amsalihi an irtikabi mithlu khabi'i af'ali. Demikian juga kalau dia membantah hukum-hukum yang lain, sama itu hukumannya, kata Imam Rabbani. Wa nahnu la naqulu biwujubi sitt salatin. Kami tidak pernah ngomong bahwa salat itu 6 waktu. Kami bilang 5, sama seperti kalian, ya kan? Bi asli syar'i, dan memang itulah syariat. Wa inna tajibu i'adatu dhuhur, hanya saja dalam mazhab Syafi'i wajib mengulang salat zuhur idza lam yu'lam taqaddum jum'atun sa'i'ah. Kalau enggak ketahuan siapa yang sah Jumatnya, atau kalau enggak bisa dipastikan Jumatnya sah atau tidak, kan gitu kan? Ini syartu indana. Karena syarat di kami mazhab Syafi'i la tata'addad fil balad, enggak boleh berbilang-bilang salat Jumat di sebuah kampung. Nah, karena kami tidak bisa memastikan siapa yang sah siapa yang ini, makanya kami mengiadah salat, kata Imam Rabbani. Illa bihasabil hajah, kecuali kami boleh ta'addud sholat Jumat di sebuah kampung kalau ada hajatnya, kan gitu kan? Apa tadi hajatnya, Ustaz? Kafura ahluhu wa asra ijtima'uhum, ya kan? Terjadi muqatalah segala macam, itu namanya hajat, baru boleh itu ta'addul Jum'ah. Sementara ini ta'addul Jum'ah, ya kan, bukan karena hajat, kata Imam Rabbani. Maka, ya kan, wa ma'lumun likulli ahadin annahu la kafaqal hajah. Sementara ditegakkan 2 Jumat itu faqal hajah, bukan karena kebutuhan, tapi karena ego, contohnya gitu kan, bukan karena darurat, maksudnya gitu loh. Wa hina idzin, dan kaidahnya begini, kata Imam Rabbani, man lam ya'lam wuqu'a jum'atihi minal adil mu'tabar. Ini kaidah Ustaz garis bawahi. Siapa yang tidak bisa memastikan Jumatnya, ya kan, termasuk adat yang mu'tabar, maksudnya termasuk Jumat yang sah. Karena kan ada 2 Jumat, kita nggak tahu kita yang sah apa dia, kan kita nggak tahu kan. Maka karena kasusnya ada di mana, wajibat alaihi zuhur, maka wajib dia melaksanakan sholat zuhur. Itu kaidah Ustaz. Berarti jangankan tentang antum Jumat, kalau antum meragu keafsoan sholat Jumat yang kita tegakkan, maka mesti mengiadah dengan sholat zuhur. Itu kasus, bukan karena kami maksudnya menambahi sholat, kata Imam Ramli. Itu garis bawah ya. Apa itu? Wakana ka'annahu, tak mungkin. Serius. Wakana ka'annahu lam yusalli Jumatan. Kasus itu dia apa, seolah-olah nggak sholat Jumat, ya kan? Wa man intafada ahadu ala ahadin minal aimmatil ila wa man intaqo apa? Fa qaf. Takoda, bukan fa.
Wa man intaqada ahadun ala ahadin min al-a'immati illa maqatahu Allah taala ridwanullah ala majma'in. Siapapun yang membantah atau siapapun yang menganggap remeh terhadap fatwa para a'immah, maka Allah pasti akan murka kepada mereka karena mereka radhiyallahu anhu. Jadi garis bawah Kiai, apa yang menyebabkan ada salat Jumat, ya kan? Itu kaidahnya yang tadi. Mana malam ya'lamu ku'a jum'atihi minal adat al-mu'tabar atau minas salatil mu'tabar, tinggal ganti kalimatnya. Maka wajibat alih zuhur, wajib dia melaksanakan salat zuhur. Jelas para guru yang luar biasa. Alhamdulillah. Kan datang faraun la yasi'u zuhrun man la'udhu. Sulam ya, jelas enggak itu? Jelas ya sudah. Kalau dia udah alhamdulillah udah sepakat itu kan. Kalau sepakat sedikit pakai 2 pakat.